Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Awad Afriansyah dengan NIM 1960047. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi mata kuliah geometri analitik ruang, yaitu tentang jarak dua garis yang bersilangan. Nah, misalkan di sini kita mempunyai garis 1 dan 2 yang kita simbolkan dengan G1 dan G2, di mana garis G1 dan G2 ini saling bersilangan dan ada pun persamaannya, yaitu G1 sama dengan X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1 dikali A1, B1, C1. Kemudian persamaan G2 yaitu X, Y, Z sama dengan X2, Y2, Z2 ditambah lambda 2 dikali A2, B2, C2. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita menentukan jarak antara G1 dan G2? Pertama, kita menentukan sebuah bidang. Nah, yang memuat garis G2 kita misalkan itu adalah garis V. Nah, kita mengetahui bahwa titik X, Y, Z pasti terletak pada bidang V. Nah, untuk kita dapat menentukan persamaan dari bidang V, kita perlu menentukan vektor normal V itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita menentukan vektor normalnya? Kita misalkan ini adalah garis N adalah vektor normalnya. Di sini terlihat bahwa kedudukan vektor normal dengan garis G2 adalah tegak lurus ya, dikarenakan G1 sejajar dengan bidang F, maka kita juga dapat mengetahui bahwa vektor normal ini pasti tegak lurus dengan garis G1. Makanya kita dapat menentukan vektor normal dengan menggunakan konsep cross product. Nah, di sini misalkan U ini adalah vektor arah dari G2, maka U adalah A1, B1, C1. Kemudian V, misalkan V adalah vektor arah dari garis G1, maka V adalah A2, B2, C2. Nah, kemudian vektor normal bidang N itu adalah hasil kali dari U, vektor normal U dan vektor normal U dan F dan V maksud saya. Nah, setelah kita menentukan vektor normal N tersebut, kita dapat menentukan persamaan bidangnya menggunakan bentuk yang ini, yaitu V di mana A kali X kurang X1 tambah B kali Y kurang Y1 tambah C kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Nah, setelah kita menentukan persamaan bidang, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Nah, kita akan menentukan satu titik pada garis G1, kemudian kita menentukan jarak
dari titik tersebut ke bidang. Secara tidak langsung jarak tersebut juga menunjukkan jarak antara G1 dan G2 seperti itu. Nah, misalkan titik yang kita pilih paling mudah adalah X2, Y2 dan Z2. Kemudian kita dapat menentukan jarak titik X2, Y2, Z2 ini ke bidang V menggunakan rumus yang ini, yaitu D sama dengan mutlak A kali X2 tambah B kali Y2 tambah C kali Z2 dikali D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, jarak titik ke bidang seperti itu. Nah, dari hasil tadi kita dapat menentukan jarak antara garis G dengan garis G1 dengan garis 2. Maka dapat kita simpulkan bahwa langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan garis G1 dan G2, jarak antara dua garis bersilangan antara garis G1 dan garis G2 seperti pembahasan yang pertama. Kita memperoleh yang pertama itu angka yang pertama, kita menentukan bidang F dengan vektor normal dari hasil cross product vektor arah G1 dan G2 serta melalui titik X1, Y1, Z1. Nah, langkah yang kedua itu kita menentukan titik. Maksud saya kita menentukan sebuah titik pada garis G2 yaitu X2, Y2, Z2. Kemudian langkah yang ketiga itu kita menentukan jarak titik X2, Y2, Z2 ke bidang V. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk kepada contoh. Nah, misalkan kita punya garis G1 dan G2 di mana G1 adalah X, Y, Z sama dengan min 3,1,0 tambah lambda kali 6 kali 3 lambda kali 6,3, min 3. Kemudian garis kedua yaitu X, Y, Z sama dengan min 1,2,0 ditambah lambda kali min 9,3, min 3. Nah, kita perhatikan gambar di samping dimana kita lihat bahwa garis G2 ini sejajar dengan bidang H dan garis G1 ini terletak pada bidang H. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara kita menentukan jarak antara dua garis bersilangan. Nah, kita ingat kembali tentang materi kedudukan garis dengan bidang yang memiliki dua syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat pertama adalah ketika bidang H itu melalui garis G1, maka vektor normal bidangnya itu Hx G1 sama dengan 0, sehingga vektor arah dari garis G1 sama dengan
6,3,3. Nah, kita sederhanakan menjadi 2,1,1. Kemudian kita kali dengan vektor normal bidang H, yaitu A, B, C. Maka didapat persamaan yang pertama. Maka didapat persamaan yang pertama, yaitu 2A tambah B dikurang C sama dengan 0. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu titik pada garis G1, yaitu 3,1,-1 disubstitusikan ke persamaan bidang H juga sama dengan 0. Maka kita peroleh persamaan kedua, yaitu min 3 kali A tambah B tambah D sama dengan 0. Nah, untuk bidang H sejajar dengan garis G2, maka kita ingat kembali materi tentang garis sejajar bidang yang memiliki syarat, yaitu vektor normal bidangnya yaitu A, B, C dikali dengan vektor arah garis G2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh persamaan yang ketiga, yaitu min 3 A ditambah B dikurang C sama dengan 0. Dari ketiga persamaan tersebut, kita dapat mencari perbandingan antara A banding B banding C banding D dengan menggunakan metode eliminasi substitusi, sehingga diperoleh A banding B banding C banding D sama dengan 0 banding 1 banding 1 banding 1, dimana H sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0. Sehingga persamaan H itu kita peroleh H sama dengan Y tambah Z kurang 1 sama dengan 0. Karena jarak antara G1 dan G2 merupakan jarak antara G2 ke bidang H, maka yang kita lakukan adalah dengan mencari jarak salah satu titik seperti langkah-langkah yang dibahas di awal tadi, mencari salah satu titik yang diketahui pada garis G ke bidang H. Nah, jarak yang diketahui itu adalah 1,2,0 ke bidang H. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari jaraknya, yaitu rumusnya D sama dengan mutlak AX2 tambah BY2 tambah CZ2 tambah D for akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, sama dengan 0 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Maksud saya 0 dikali 1 ditambah min 1 per akar 0 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 sama dengan kita selesaikan pembilangan dan penyebutnya, kita peroleh 2 kurang 1 per akar 2 1 sama dengan 2 sama dengan
1/2. Kita sederhanakan dikarenakan dalam satu bilangan pecahan itu tidak diperbolehkan memiliki akar, tidak diperbolehkan memiliki penyebut akar, maka kita sederhanakan menjadi 1/2 akar 2. Nah, itulah jarak antara garis G1 dan G2 yang bersilangan, yang secara tidak langsung juga merupakan jarak antara G2 ke bidang H. Nah, mungkin begitu saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman mendengar dapat mengerti dan memahami, terutama kepada diri saya juga mudah-mudahan dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.